standby. Audio standby. Lightning standby. Audience standby. In 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo teman-teman. Oh, belum ya? Sorry. Udah masuk belum? Oke, selamat datang teman-teman di Digitalks 1.0. Tema kedua kita adalah marketing, tentang adaptive marketing. Gimana sih caranya jualan di era digital ini, teman-teman? Oke, perkenalkan, nama aku Snowflake. Aku Head of Program Division dari FKP Kota Bandung yang kali ini bakal jadi teman ngobrol kalian. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa disempatkan untuk hadir di webinar kali ini. Selanjutnya, tidak lupa sholawat serta salam kita selalu limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biar nggak panjang lebar, ini ada yang mau disampaikan dulu nih dari Kepala Suku FKP Kota Bandung. Kepada Kang Billy, dipersilahkan. Stage is yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah ada di pertemuan kedua kali ini ya. Senang sekali hari ini saya tidak menjadi MC karena sudah ada Bapak Faris selaku Head Program Divisi dari Forum Kerusuhan Pemuda Kota Bandung, sekaligus merangkap menjadi MC dan moderator. Terima kasih atas kesempatannya di acara kedua kali ini. Kita akan berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari acara Digitalpreneur 1.0. Teman-teman di sini bisa mendapatkan insight-insight baru, khususnya kami mengadakan Digitalpreneur ini berdasarkan insight-insight dan keluhan juga dari teman-teman di mana bagaimana caranya untuk adaptif dalam era pandemik dan mungkin nanti after pandemik, di mana secara keseluruhan dari 4 poin yang ada dalam wirausaha, antara lain saya sebutkan ada marketing, ada juga HRD yang kemarin kita coba jalankan di Digitalpreneur yang pertama. Ini akan mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, perubahan yang sangat jauh dan berbeda sekali gitu. Nah, di sini kami selaku pengurus Forum Kerusuhan Pemuda Kota Bandung mengucapkan dan berharap teman-teman di sini bisa mendapatkan insight-insight baru dan menjadikan ini solusi untuk wirausahanya gitu. Di sini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus FKP Kota Bandung, lalu anggota dan juga pengurus dan anggota dari Forum Kerusuhan Pemuda Kabupaten Bandung. Di sini ada ketuanya juga, Kang Eki ya, selaku nanti akan menjadi pembicara, akan menjadi speaker di dalam Digitalpreneur 1.0 di volume kedua. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih selalu support kami dari pengurus FKP Kota Bandung. Mungkin saya akan kembalikan lagi kepada Bapak Faris selaku Head Program dari Forum Kerusuhan Pemuda Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sepatah dua kata-katanya, Pak Kepala Suku FKP Kota Bandung, Kang Billy. Biar lebih nyambung obrolannya. Jadi kali ini fokus kita adalah ngobrolin soal marketing di UMKM. Nah, kalau misalnya ngelihat definisinya sendiri, kalau aku nggak salah baca itu omsetnya di bawah sekitar 300 juta rupiah per tahunnya dan punya punya harta atau punya aset tuh nggak lebih dari 50 juta di luar bangunan. Nah, jadi memang fokus kita ini sekarang ingin menggali gimana sih caranya biar jualan di era digital ini bisa tetap laku. Makanya di sini ada pemateri keren banget. Beliau adalah dosen dari Universitas Telkom dari tahun 2011, gengs. Udah berpengalaman banget mengajarnya. Dan fokus beliau adalah marketing dan customer behavior. Kepada Ibu Fani, dipersilakan. Bumper, Mas. Ya, Assalamualaikum. Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum Kang Snowflakes dan semua teman-teman yang ada di sini. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya untuk bisa mengisi acara yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua ya, terutama saya juga sebagai pelaku akademisi, jadi punya banyak masukan dari para praktisi UMKM gitu. Itu tadi perkenalannya sangat berlebihan itu. Mudah-mudahan menjadi doa ya buat saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Snowflake. Namanya keren. Namanya ke barat-baratan gitu Kang Snowflake. Iya ya Bu ya. Iya dong Bu. Terima kasih ya. Oke, ya Bu, siap. Untuk pemateri kedua, ini adalah praktisi di bidang, kalau aku nggak salah, beliau ini di outdoor gear gitu loh teman-teman. Beliau punya brand namanya Explore Store Project, dan kita lihat bumpernya beliau. Oke, selamat datang Kang Eki. Ya turun Kang. Oke, nah ya ada sepatah dua kata-kata dulu yang mau disampaikan sama teman-teman di sini. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua FKP Kabupaten Kota Bandung, terus sama panitia juga. Dan semoga mungkin nanti diskusinya bisa lebih interaktif dan bisa ada insight-insight baru. Ya, siap. Perlu diketahui, Kang Eki ini setelah kemarin kita sempat telepon jam berapa? Jam 9 malaman ya. Nah, beliau ini ternyata ketika yang lain lagi terperosok, malah rezekinya nambah nih Kang. Nanti bisa kita share-share ya Kang ya, apa aja nih strategi yang akan lakuin biar teman-teman peserta di Digitalks 1.0 tentang adaptive marketing ini bisa diterapkan di usahanya, paling enggak insight. Nah, sebelumnya aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan nih. Menurut Ibu Fani dan menurut Kang Eki, sebenarnya marketing itu apa sih? Boleh dari Ibu Fani dulu, dipersilakan. Oh, oke. Salam kenal Kang Eki. Kehormatan untuk ketemu sama Kang Eki ini, seorang pengusaha muda yang sukses. Ya, kalau secara saya menjawab dari segi
ini ya, segi akademis ya. Jadi secara teori gitu ya. Nanti prakteknya mungkin Kang Eki bisa lebih kasih contoh gitu untuk para, kayaknya saya sapa di sini Kang Teteh ya, masih muda-mudi ya, para pelaku Ya, UMKM-nya ini. siap. Berarti saya juga manggilnya Teteh aja ya. Oh, Bu, ya? Teteh Nggak aja apa-apa. siap. Manggil Teteh. Iya, siap. Jadi kalau Mangga Teh dari Fani, dipersilahkan. Jadi marketing itu apa sih sebenarnya? kalau selama yang saya pelajari ya sejauh ini menurut para ahli, marketing atau pemasaran itu jadi fungsi atau praktek di dalam organisasi ya, bisa kita katakan proses lah ya. Proses apa aja itu ya, mulai dari proses menciptakan apa? Menciptakan produk ya. Kita kan tahu ya bahwa produk itu apa sih? Produk itu adalah apa-apa saja yang bisa mempunyai nilai untuk dijual gitu, produk. Jadi kalau misalnya orang-orang selalu mendefinisikan produk sebagai barang, itu masih sempit cakupannya. Jadi kalau produk itu luas. Jadi produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa ya, ya kan? Lalu bisa berupa apa aja yang bisa kita tawarkan. Misalnya kita punya ide, oh produknya ide. Seperti ini FKP mempunyai produk digital seperti ini, itu juga produk. Jadi ada event seperti ini, itu salah satu produk ya. Jadi nggak cuma barang yang kita bisa tawarkan. Nah, berkembang itu pengetahuan tentang produk ya. Nah, dari mulai menciptakan produk sampai ketika kita sudah punya, oh kira-kira produk kita adalah ini, misalkan makanan gitu ya, misalkan produk kita adalah makanan, kira-kira makanan ini nanti kita akan mau untuk siapa konsumennya, ya kan? Dari proses itu ada juga proses untuk mengkomunikasikan. Berarti konsumen kita harus tahu dong bahwa kita mau memasarkan produk kita atau makanan. Jadi dalam proses itu ada proses menciptakan, proses mengkomunikasikan atau mempromosikan lah ya, mempromosikan produk kita, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Maksudnya nilai itu apa? Jadi kayak misalnya kalau kita menjual kopi, ya kita menjual kopi, pelanggan tidak semerta-merta mendapatkan hanya kopi saja, tapi juga mendapatkan misalnya rasa tertentu, rasa yang tidak dimiliki oleh para pedagang lain gitu misalnya ya, khusus yang ciri khas punya kita, itu adalah nilai. Nah, jadi kalau marketing itu bukan cuma kita jualan, menjual, ya jadi mulai dari proses menciptakan produknya tersebut, mengkomunikasikan, lalu menjual dan mendistribusikannya sampai ke tangan konsumen. Kira-kira itulah ya, lingkup marketing itu luas. Lingkup marketingnya kurang lebih sampai situ ya Bu ya. Jadi sampai bukan cuma kita dagang doang sampai laku ya Bu ya, bukan. Betul. Itu adalah salah satu bagian dari marketing gitu. Intinya adalah untuk memenuhi keinginan pelanggan. Siap. Ya. Untuk Kang Eki sendiri, menurut Kang Eki marketing apa sih Kang? Kalau menurut saya pribadi, marketing itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada sebuah masalah, lalu kita pecahkan masalahnya dengan membuat salah satu produk dan memang bisa dipasarkan, dan kebutuhan di pasaran memang cukup menarik gitu. Dalam artian kita melakukan sebuah inovasi di dalam memasarkan produk, dan produk yang betul-betul memang diperlukan di masyarakat. Dan proses marketing sekarang itu memang berbeda gitu, antara marketing konvensional dan marketing di era digital, yang mana memang kita harus bisa adaptasi dengan cepat karena perkembangan teknologi yang begitu pesat mengharapkan kita dan mewajibkan kita untuk bisa beradaptasi. Nah, mungkin kalau waktu 2015 cara memasarkan produknya memang lebih mudah di media sosial, tapi lama-kelamaan ketika sudah ada marketplace, kita dipaksakan untuk mempunyai marketplace. Iya, benar. Dan
menurut saya pribadi bahwa marketplace itu adalah harta karun masa depan. Harta karun, kenapa tuh Kang bisa disebut harta karun masa depan? Karena memang pundi-pundi rupiah itu pasti nantinya munculnya di marketplace. Karena orang-orang merasa takut ketika melakukan transaksi manual atau jual beli barang lewat WhatsApp atau lewat website. Tapi bukannya justru malah ya tidak munafik ya Kang ya, ada 1 atau 2 oknum penjual itu yang malah jual A tapi ngirimnya B gitu. Ya nggak sih Kang, pernah nggak sih ngalamin pengalaman kayak gitu? Bisa diulang pertanyaan? Jadi bisa gini loh Kang, kan kadang kalau misalnya ngomongin soal kepercayaan untuk masa depan soal transaksi gitu ya. Nah, kadang tidak sedikit gitu ya, contohnya ibu aku sendiri gitu, kadang beli kerudung di fotonya, dengan segala macam kebagusannya, kebaikannya, tapi pas dikirim ternyata barangnya nggak sesuai foto gitu kan. Itu gimana tuh Kang? Oh, kalau itu mah tergantung manajemen dari usahanya yang kita jalankan. Kalau misalnya kita mau menjadi penjual yang jujur, ya kita harus kirim sesuai dengan deskripsi dan foto produk ataupun judul produknya. Memang harus betul-betul, misalkan ketika ada pembeli yang membeli, misalnya ada membeli barang A dengan warnanya warna hijau, terus kita kirim warna kuning kan nggak bisa. Karena ada proses di marketplace itu kan ada proses pengembalian atau retur. Oke. Berarti kalau misalnya kita tarik kembali lagi ke pertanyaan soal marketing, menurut Akang berarti marketing itu mengkomunikasikan solusi yang Akang punya ke konsumen lewat produk gitu ya Kang ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini nih Kang sama Teh. Ada yang kadang kita pelaku UMKM ini masih kebingungan. Apa sih bedanya antara marketing, branding, sama selling? Dari Kang Eki dulu deh, gimana Kang? Selling. Apa nih perbedaannya? Antara marketing, branding, sama selling. Perbedaannya. Ya kalau marketing itu sih lebih proses ke cara kita bagaimana memasarkan produk yang kita produksi. Karena pada dasarnya di marketing itu tidak semua tempat produksi mampu menjual barang dengan kapasitas yang banyak atau dengan reputasi atau penilaian yang bagus. Nah, sedangkan branding itu adalah sebuah teknik marketing juga sih, sebetulnya ada korelasinya. Nah, kalau di branding lebih bagaimana kita menentukan merek, bagaimana kita menerapkan brand identity, bagaimana kita menerapkan simbol atau tanda-tanda yang membedakan antara produk yang kita produksi dengan produk pesaing ataupun kompetitor yang nantinya akan adanya sebuah proses yang dimana ketika marketing itu sudah betul-betul jelas, kita jalankan dengan baik, dan brandingnya pun kita susul dengan sebuah proses yang benar, misalnya dengan mendaftarkan merek kita ke Kemenkumham atau menertibkan administrasi, kan itu juga ada kaitannya dengan branding. Nah, untuk selling sendiri sih, secara harfiah itu kan kalau selling itu lebih ke kegiatan barter atau pertukaran produk dan mata uang. Misalnya kita bagaimana menerapkan sebuah selling di perusahaan yang kita dirikan itu agar terjadinya sebuah penjualan yang betul-betul secara cash flow-nya lebih tinggi. Mungkin itu sih. Oke, kalau menurut Teh Fani, apa sih perbedaannya antara branding, marketing, sama selling? Karena kadang suka ketuker-tuker gitu. Kayaknya udah dijawab sama Kang Eki ya. versi Teh Fani aja, nggak apa-apa. Iya, kalau memang sih kadang-kadang orang kan masih suka ngomongin belum tahu pasti gitu perbedaan marketing dengan selling. Jadi menganggapnya oh ini saya jualan, saya mau melakukan kegiatan marketing. Padahal sebenarnya ya branding, ya selling itu adalah termasuk dalam proses marketing itu sendiri ya kan. Jadi kalau marketing itu prosesnya yang tadi saya bilang luas, jadi mulai dari dia melihat peluang, mencari peluang, menciptakan produknya, dan lebih tujuannya marketing itu adalah mencari pangsa pasar ya, market share-nya. Jadi kalau misalnya
kita nih baru launching produk, market share-nya berarti masih cuma sedikit kan. Nah, gimana sih caranya supaya misalnya kita bisa menggrab pasar yang lebih besar, yaitu dengan kegiatan-kegiatan marketing, salah satunya ya branding, ya selling, promotion, yang seperti itu. Mungkin ya yang sudah dilakukan oleh Kang Eki ya, sebenarnya saya mau pengennya lebih banyak cerita nih. Kang Eki cerita tentang produknya. Nah, iya, praktisnya di Kang Eki bahwa gimana nih Kang sih praktisnya pasarnya gitu ya. Sementara kalau branding itu tujuannya ya untuk memberikan apa ya, jati diri lah ya, personality untuk produk kita. Bahwa lebih ke brand kita, identity mungkin. Iya, jadi produk kita tuh nggak sama produk orang lain. Mungkin Explore itu pastilah berbeda dengan misalnya Eiger, betul ya Kang ya? Oh iya betul. Jadi dan yang lainnya gitu kan. Itulah dengan branding gitu. Mau menonjolkan jati diri produk kita bahwa kita tuh siapa, dan pelanggan kita ketika menggunakan produk kita, ya kamu tuh siapa? Kamu pasti berbeda dengan orang yang menggunakan produk yang lain. Jadi segmen targetnya sudah pasti beda. Nah, kalau selling itu tujuannya lebih ke apa ya? Ke meningkatkan dia di jangka pendek gitu. Tujuannya jangka pendek untuk meningkatkan penjualan. Ya. Meningkatkan omset lah ya, misalkan dia mengambil program-program tertentu di event, misalnya ketika lagi event Piala Dunia, dia ada promosi yang berhubungan dengan Piala Dunia untuk jangka waktu periode Piala Dunia aja misalnya, atau event Lebaran. Jadi selling tuh lebih ke program memberikan hadiah souvenir misalnya ya, untuk meningkatkan pasar diskon. Nah, seperti itu. Lebih kayak meningkatkan transaksi nggak sih Bu untuk betul, selling? meningkatkan penjualan. Itu adalah bagian dari si marketing itu juga. Akhirnya pada saat akhirnya ya meningkatkan market share gitu. Yuk, kalau kita ngomongin marketing tuh luas banget ya Bu. Luas banget. Aku kira dari soalnya awal kita mendefine produknya, siapa target pasar kita mau menjadi produknya menjadi pribadi yang seperti apa, sampai kita harus mengenali konsumen kita. Nah, itu juga termasuk nanti ada masuk proses consumer behavior. Betul. Oh iya. Betul ya Kang Eki. Mungkin Kang Eki bisa ceritain lebih detail. Oh iya betul. Iya Kang, gimana nih Kang kalau misalnya di Akang sendiri penerapannya di brandingnya untuk Explore kayak gimana, marketingnya itu kayak gimana, dan sellingnya kayak gimana nih Kang, biar kita makin punya gambaran. Kalau mau saya sampaikan dulu tentang marketingnya ya. Jadi sebetulnya Explore ini waktu 2015 sudah menentukan marketingnya itu dengan target marketnya, umur berapa, terus daerah untuk penjualannya di mana saja, terus untuk minatnya untuk siapa sih si barang ini dibuat, kan itu harus direncanakan dulu ya. Nah, terus untuk budgeting marketingnya juga kan harus dihitung. Misalnya untuk 1 bulan biaya marketingnya misalnya 10 juta. Nah, sementara untuk branding sendiri, Explore baru dimulai di tahun 2017. Karena waktu itu saya betul-betul tidak tahu bagaimana mendirikan usaha yang baik dan benar itu, karena memang pada saat itu tidak ada wadah atau tempat untuk wirausaha muda di Kabupaten Bandung untuk meluapkan berbagai usaha problema di dalam bisnisnya gitu. Lalu saya mengikuti beberapa seminar, termasuk di Telkom juga, di Telkom University saya mengikuti seminarnya itu cara mendaftarkan merek yang diadakan oleh Kemenkumham. Nah, lalu dari sana saya menunggu beberapa proses untuk mendaftarkan merek, bagaimana merek tersebut bisa menjadi sebuah brand yang betul-betul diakui oleh pemerintah secara resmi dan bisa diketahui juga oleh orang-orang bahwa merek ini sudah ada yang punya. Dan memang proses untuk mendapatkan merek itu lama. Saya baru bisa menerima merek Explore terdaftar itu per tahun 2020. Itu 3 tahun prosesnya. 3 tahun mungkin, ya berarti lama juga. Iya, karena kan memang terpotong oleh pandemi kan waktu kemarin itu. Jadi prosesnya terhambat. Nah, baru dipercepat itu ketika saya dan tim ada sebuah masalah
dengan perusahaan lain karena foto produk pun bisa dipermasalahkan ketika di foto produk itu ada merek yang tercantum. Misalnya, kakak kan punya produk jaket gitu di foto, terus ada logonya kan di depan. Nah, yang jadi masalah itu bukan produknya, tapi ada logo di produk itu bisa dipermasalahkan. Dan memang kemarin juga kita udah sih tinggal nunggu royalti mungkin. Nah, enaknya ketika merek sudah resmi dan brand kita udah jelas, dari mulai warna juga kan harus ditentukan. Kalau misalnya kita bikin brand, misalnya kalau Explore, karena si identitasnya warna hijau, terus logonya gunung, kan itu mungkin secara visual juga kita mengadaptasi sebuah gunungan di Kabupaten Bandung untuk dijadikan sebuah logo. Dan itu pun prosesnya lama. Iya. Terus harus menentukan slogan juga. Maksudnya, kalau Explore itu slogannya Strength with Stand. Mungkin artinya berdiri tegak bersama langit. Nah, untuk selling, Explore itu melakukan beberapa inovasi kan. Waktu 2016 memang kita lebih gampang untuk menjual produk itu di Instagram, di Facebook, dan saya pun tidak terpikir untuk menjual di marketplace. Lalu memang si akun marketplace itu kita udah bikin dari tahun 2015. Cuma baru saya melakukan penjualan di tahun 2016 karena melihat pangsa pasar di marketplace waktu 2016 itu terbuka lebar. Dan memang organik sih, saya nggak pernah iklan waktu itu. Nah, terus saya lebih fokusnya di Instagram dan di Facebook karena lebih gampang dengan biaya marketing yang lebih murah. Waktu itu sih penjualannya nggak terlalu banyak karena kita juga lagi baca-baca pasar, karena kita kan brand baru di Bandung, khususnya di outdoor, makanya per 2016 memang omset itu sih di bawah, satu tahun itu di bawah 100 juta. Lalu 2017 saya membuat tim karena 2016 itu saya menjadi Superman sendirian, tidak ada super tim. Lalu 2017 saya membuat sistem manajemen yang lebih ringkas, ada admin, terus ada marketing. Jadi waktu 2017 saya hanya 3 orang, lalu membuat sebuah inovasi di marketplace dengan menjual barang-barang outdoor dan yang lainnya di marketplace. Cuma masih organik sih, jadi saya belum berani untuk membuat budgeting iklan waktu itu. Nah, 2017 memang ada peningkatan ini sih, ada peningkatan penjualan, lalu kita melakukan supporting acara atau kegiatan di komunitas-komunitas pencinta alam mungkin, karena itu bisa menjadi sebuah program marketing, karena di kegiatan-kegiatan itu ya itu pasar kita. Jadi kita ketika mau support acara itu harus ada korelasinya dengan produk yang kita produksi. Misalnya ketika ada acara camping di Ranca Upas, misalnya ada komunitas-komunitas yang memang mengadakan event, lalu kita support. Mungkin itu waktu 2018, 2019. Oke. Nah, lumayan sih penjualan kita meningkat karena ada pengajuan-pengajuan ke instansi-instansi pemerintah dengan mengirim penawaran-penawaran mungkin. Dan ada salah satunya yang lolos. Dan pengembangan produk juga mungkin kan, karena seiring berjalannya waktu saya melihat itu ternyata di Bandung itu memang banyak brand-brand besar di outdoor, cuma mereka tidak menyasar kelas menengah ke bawah. Lalu kita tingkatkan beberapa jenis produknya, dan kurang lebih untuk koleksi produk yang kita produksi di alat-alat outdoor pada tahun 2021 itu udah sampai 70 produk yang kita produksi. Dan itu diproduksinya secara mandiri. Kita tidak melibatkan pihak luar. Orang kan? Memang sih. Wow. Kalau makro ada sebagian, jadi dalam artian karena di 2016 juga sudah ada tawaran-tawaran untuk produksi di luar negeri. Cuma saya tolak. Sampai 2020 kemarin terus ada penawaran-penawaran. Nah, untuk selling sendiri sih kan waktu ini sih memang penjualan kita lebih sedikit lah. Lalu waktu 2020 saya maksimalkan sellingnya, kita bisa sudah nyampe ke luar negeri, bisa ke Malaysia, ke Singapura, Filipina, Vietnam, yang paling jauh itu di Brazil. Jadi memang kita memaksimalkan marketing digital, dan kita juga alhamdulillah sih dari selling tiap tahunnya itu terus meningkat. Adapun dengan beberapa konsep marketing yang kita sedang kembangkan dengan manajemen,
dengan membuka reseller, dropship, terus ada juga kayak partner, ada join partner. Jadi Ya, kita ya. tidak ada investornya. Siap, siap, siap. Mungkin itu. Keren. Oke, berarti kalau misalnya gitu aku bisa simpulin, branding itu lebih kayak mengenalkan siapa sih atau apa sih usaha yang kita kerjain. Dan marketing itu adalah proses buat ngenalin itu ke yang nanti pada akhirnya ditutup sama selling, yaitu penjualan produk. Gitu nggak nih, Kang? Kesimpulan sederhananya. Betul seperti itu. Jadi kalau marketing itu proses perencanaan strategi, branding itu pengenalan produk, dan produk itu harus ada mereknya. Lalu selling penjualan, bagaimana kita melakukan penjualan sebanyak-banyaknya. I see. Ya, Kang, Oke. betul. Nah, ngobrolin soal marketing berarti kan tadi sempat disinggung soal konsumen ya. Aku penasaran sebenarnya karena kemarin sempat telepon sama si Bu Fani juga, sama Teh Fani juga. Katanya beliau ini risetnya soal customer behavior, teman-teman, tentang perilaku pasar di Indonesia. Wah, ini topiknya menarik banget karena gimana sih Bu atau gimana sih gambaran consumer behavior di Indonesia khususnya pada saat pandemi ini? Oke. Kebetulan karena saya dari sorotannya adalah akademisi, jadi saya sebenarnya pengamat dan penikmat produk-produk UMKM. Oke, Bu. Jadi, Justru kita sebagai praktisi sebagai itu bisa belajar pengamat ya. dari data-data yang pasti. Betul. Ya, jadi saya paling senang melihat kira-kira perkembangannya konsumen itu seperti apa. Nah, kebetulan alhamdulillah sebelum acara ini tuh saya dapat kiriman survei dari Jakpat ya tentang apa ya? Tren e-commerce 2021. Gitu, nanti mungkin di akhir aja lah saya bisa tampilkan. Kalau sekarang mungkin saya mau cerita sedikit tentang ya pengenalan lah, mungkin Kang Eki atau para pelaku Akang Teteh pelaku praktisi UMKM sudah pastinya tahu, sudah pastinya melakukan gitu ya, survei kecil-kecilan lah ya tentang siapa sih konsumen kita gitu kan. Saya jadi memperkenalkan aja istilahnya kalau kita ingin tahu tentang konsumen kita ya kita tahu perilakunya mereka. Jadi kalau orang bilang consumer behavior itu bahasa kerennya ya, atau perilaku konsumen, ya usaha kita untuk mengenali siapa sih konsumen kita gitu kan. Perilakunya, kalau yang dibilang perilakunya berarti tindakan mereka, mulai dari misalkan kalau di membeli barang ya, mereka mulai dari memilih barang gitu kan, pasti perilakunya berbeda-beda ya. Ada yang benar-benar strict memilih barang gitu ya, bahannya atau rasanya, atau dia mencari informasi tentang memilih barang gitu kan, berbeda-beda setiap orang. Mulai dari mereka memilih barang, setelah itu bagaimana perilaku mereka membeli barang. Ada orang yang suka membelinya harus ketemu dengan penjualnya, ada orang yang suka membelinya secara online aja sudah cukup gitu kan. Ada yang metode pembayarannya harus cash misalnya, atau bisa non cash, mereka lebih prefer non tunai. Sekarang kan sudah banyak yang cashless karena pandemi juga gitu kan. Lalu perilaku bagaimana mereka mengkonsumsinya. Ada orang yang mengkonsumsi produk itu diirit-irit sampai produknya jebol, misalnya baru beli baru, ya kan? Atau diirit-irit sampai habis, misalnya ibu-ibu beli deterjen. Ada yang 1 bulan bisa hanya menghabiskan 2 kali pembelian, ada yang 1 bulan dia stok banyak gitu. Perilaku membelinya juga berbeda, ya kan? Ada yang misalnya cara membuang barang. Ada yang membuang sudah tidak terpakai dia kasihkan ke orang, ya nggak? Ada yang sudah tidak terpakai ini dia buang begitu saja atau terbengkalai sampai rusak, sampai sudah tidak terpakai banget, terbuanglah di tong sampah. Ada yang apik banget sampai bisa dijual kembali, ya kan? Nah itu perilaku konsumen. Ya semuanya kita pelajari kira-kira untuk produk kita, konsumen kita tuh akan seperti apa aja sih gitu.
Jadi kita juga I prefer. see. Nah, dan itu bisa diajarkan, misalkan contohnya ya, kalau nyebut merek boleh. Boleh Bu, Ini sebut sih aja, brand yang bebas. sudah terkenal ya. Ya, Bu, nggak Misalnya apa-apa, kan bebas. kalau body shop gitu ya, body shop atau Oh ya, Body Shop. ya kan, dia mengajarkan kita untuk ketika sudah menggunakan produknya, kemasannya itu bisa didaur ulang, misalnya jadi apa, kreasi jadi apa, atau dikembalikan ke store-nya, nanti akan dikasih poin dan yang lain-lain. Nah itu juga salah satu usaha mereka untuk apa ya, edukasi kepada consumer. Mereka benar-benar tahu karakter konsumennya mereka seperti apa. Seperti itulah kira-kira Kang Iya, Snow. Oke. Gitu. Ya panggil Snow aja nggak apa-apa. Nah, menurut Kang Eki sendiri nih, kan waktu kita ngobrol sempet soal Kang Eki, kita sempat ngobrolin soal baju hazmat ya Kang ya. Nah, apa sih Kang yang waktu itu kepikiran sampai pada akhirnya, udahlah gue jualan baju hazmat aja deh, taunya laku gitu. Perilaku apa nih yang akan lihat dari pasar sampai akhirnya akan ngambil keputusan untuk udah kita bikin baju hazmat rainbow misalnya. Gimana tuh Kang? Oh iya, cerita dulu sedikit boleh. Boleh Kang, boleh. Jadi awalnya begini, waktu saya pulang dari Gunung Sumbing di Jawa Tengah, saya langsung masuk rumah sakit karena terserang hipokalemia, yang mana hipokalemia itu adalah salah satu penyakit kekurangan kalium. Nah, kalium itu sedangkan untuk mengatur gula darah dan tekanan darah. Lalu kan setelah saya 8 hari dirawat di rumah sakit, terus lanjut berobat jalan kan. Nah, terus saya menunggu dokter lama kan, hampir 5 jam sudah datang. Saya udah main game, udah nge-push iklan, pokoknya udah semua dilakuin lah, karena lama juga nunggu dokter. Lalu saya coba cek WhatsApp. Di grup WhatsApp itu banyak orang-orang yang nge-share foto-foto produk APD. Nah, lalu saya coba bikin iklan di Bukalapak. Itu secara organik iklan. Saya bikin iklan, terus deskripsinya juga cuma paling 2 paragraf. Iklan udah naik 2 menit, ada yang beli 12 lusin, 13 lusin, 15 lusin. Jadi dalam sehari saya dapat orderan 1.800 waktu itu, dan belum produksi sama sekali. Itu belum produksi kan? Iya, karena kan itu menjadi sebuah masalah kan, hazmat itu awalnya menjadi masalah karena kan kekurangan. Nah, kita sebagai UKM harus menyelesaikan masalah itu sama kekurangan. Nah, terus saya melakukan pengecekan ke beberapa tempat bahan, dan ternyata ada sebuah keunikan juga gitu. Harga bahan yang awalnya 350.000 per roll itu jadi 1.900.000. Dan saya udah nggak aneh sama naik 3 kali dong. Lebih hampir 5 kali lipat. Itu kan nama awal untuk APD itu rekomendasinya itu SponBond. Nah, sementara SponBond itu kita gunakan untuk upper bean bag. Jadi untuk lapisan dalam kursi tanpa rangka. Padahal ketika kita lihat juga itu sebetulnya nggak layak kalau APD menggunakan bahan SponBond. Nah, lalu saya membaca beberapa artikel di Jepang bahwa di Jepang itu APD-nya warna-warni. Meskipun saya nggak ngelihat si foto APD-nya, cuma ada artikel, terus saya baca, terus coba saya produksi bahan untuk APD-nya itu bahan polister, yang mana bisa digunakan kembali. Si APD-nya beda dengan bahan SponBond yang memang mungkin ada sebuah indikasi agar pemerintah juga ikut andil dalam sebuah selling, karena kan si APD itu awalnya dikirimnya dari luar negeri gitu ya. Nah, terus agar sellingnya itu bagus, jadi bahannya harus sekali pakai. Nah, kalau kita produksinya yang reusable kan, yang bisa beberapa kali dicuci. Nah, memang selain produksi juga, awalnya saya untuk produksi APD itu hanya untuk sebuah donasi ke salah satu fasilitas kesehatan. Nah, lalu kita produksi massal dengan kita lebih ngebantu produksi lah, jadi ngambil keuntungan juga nggak gede, paling 7.000 8.000. Berarti lebih ke arah lihat pas orderan di Bukalapak ya, sampai bisa banyak gitu.
Iya, Nah, berarti memang benar ya, maksudnya kita perlu ngelihat juga nih masalah apa sih yang ada di masyarakat buat kita bantu selesaiin sebagai pelaku usaha gitu ya Kang ya, kesimpulannya ya. iya, iya. Dan Oke, setelah oke. kita melihat peluang itu, kita tingkatkan dari segi kualitas juga, terus dari model APD-nya juga beda sih antara APD yang diproduksi ekspor dengan I brand see. lain. Kita udah ada identitasnya di APD-nya, jadi di bagian kan APD itu ada yang hazmat itu seperti ada Velcro di sininya, itu kita ada logonya, ada logo, terus kita udah uji lab, pokoknya secara administrasi APD kita udah layak pakai sampai udah dikirim ke Malaysia, ke Singapura. Oke, keren. Berarti Akang melihat fenomena iklan yang laku, terus ngelihat memang dibutuhkan juga, jadi langsung nyari barang gitu ya. Oke. Enggak, karena kan pas awalnya itu orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi subkon atau menjadi pihak ketiga dari pemerintah. Karena kan Iya yang beli APD benar. itu pasti pemerintah. Jadi lebih ke proyek lah. Orang itu pengen Iya penjualan benar. itu Setuju. langsung banyak. Nah, sementara kita nggak pernah Oke. menjadi pihak ketiga atau pihak kedua dari pemerintah, lebih baik kita menyasarnya ya untuk bidang praktek swasta, untuk dokter praktek swasta, untuk rumah sakit. Jadi sebetulnya di sistem marketingnya juga kita berbeda dengan yang lain kan. Untuk penjualan APD dibatasi kalau kita penjualannya maksimal pembelian itu 500 piece, nggak boleh lebih. Dan ketika misalnya dia mau donasi APD, wajib mencantumkan alamat paskes atau tempat untuk donasinya agar harga barang dikurangi. Jadi tidak akan ada penambahan. Tidak akan ada penimbunan, tidak akan ada kecurangan. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin itu. Oh iya. Iya Bu, ini Bu, kebetulan slide-nya udah ready, boleh minta dibantu sambil dijelasin Bu slide-nya. Tim admin tolong ditampilin dong slide-nya. Slide apa ya? Oh. Yang Ibu kirim, report e-commerce. Iya. Boleh sekarang aja nggak Bu? Biar nyambung gitu Bu bahasannya, karena kan tadi menarik. Tadi ngebahas apa ya? Consumer behavior ya? Nah ini sebenarnya nyambung tadi yang Kang Eki sudah ceritakan, mulai dari Kang Eki melihat tren yang di pasar ya kan, sekarang APD itu memang benar-benar peluang yang ya itulah kelebihan yang dimiliki oleh para pengusaha ya, bisa menggrab peluang dengan cepat gitu ya. Dan untuk consumer behavior ketika masa pandemi itu memang 49% lah naiknya mereka mencari produk-produk kesehatan, mulai dari masker, APD, dan yang lain-lain. Bahkan orang yang sebenarnya tidak perlu menggunakan APD, mereka mencoba membeli APD gitu ya, untuk proteksi diri gitu kan. Lalu alat-alat kebersihan itu bahkan naik 40 kali lipat berdasarkan surveinya dari Nielsen. Dan yang uniknya alat olahraga itu misalnya sepeda itu naik 50 kali lipat, 50%. 50% tuh alat-alat olahraga sepeda justru ikut naik juga, mungkin menjadi tren pada masa pandemi juga gitu. Nah, boleh ditampilkan Kang? Ini udah ya? Mulai itu dari udah, awal udah ya? Bu, udah ditampilkan. Ini udah. Oke, kalau kita lihat tadi yang kata Kang Eki bahwa platform e-commerce itu sangat berharga ya, surganya para UMKM, yaitu karena di sini ternyata orang itu ketika sudah masa pandemi ini ya, kan konsumen itu mereka cenderung yang membelinya online shopping daripada yang offline. Betul ya Kang Eki ya? Makanya Kang Eki bilang usahakan bisa tembus sampai ke platform e-commerce gitu ya, misalnya Shopee, apalagi ya, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lain-lain. Karena mereka sudah mulai naiknya drastis banget yang biru nih Kang. Yang biru naik online shopping dibandingkan yang offline shopping. Lalu alasannya adalah apa? Sebenarnya kalau alasan karena pandemi itu mereka cuma nomor 3 ya. Memang tinggi juga alasan pandemi. Yang paling tinggi adalah banyak diskon. Tetap karena dari pandemi ini banyak orang terdampak secara ekonomi ya. Sehingga mereka lebih suka mencari produk-produk yang harganya lebih bersaing gitu ya. Jadi
banyak diskon dan promo di platform marketplace. Nah, dari platform marketplace ini juga kita bisa memetakan gitu apa aja yang mereka sering cari. Nah, mungkin Kang Eki banyak waktu pada saat itu belajar menggrab pasar dari sini kan ya, melihat apa aja sih yang sering dicari orang gitu. Akhirnya muncul peluang buat Kang Eki ya. Dan itu para praktisi pasti akan berpikiran serupa lah ya. Nah, dari riset ini kita bisa lihat bahwa ketika offline shopping food and groceries paling banyak, sementara kalau untuk online shopping fashion and accessories. Makanya ketika Kang Eki keluarkan produk tadi baju hazmat itu ya memang platformnya tepat gitu ya. Fashion juga karena ya bajunya unik gitu kan punya Kang Eki kan. Beauty and body care itu di online shopping. Jadi kalau misalnya Kang Teteh menjual atau ada produk-produknya di sini, ya kita bisa lihat kira-kira kita online shopping atau offline shopping gitu. Lanjut Kang. Nah, kalau Lazada itu banyak yang clothing, footwear, aksesoris. Jadi kalau produk kita sekitaran baju-baju, aksesoris ya, itu Lazada tempatnya. Ternyata konsumen tuh banyak mencari produk-produk seperti itu di Lazada. Yang lainnya sedikit, misalnya teknologi di Lazada kurang. Gitu. Jadi si platform ini sendiri sudah punya brand positioning masing-masing gitu. Orang tuh sudah, oh kalau saya mau beli ini saya larinya ke sini Kalau saya mau beli ini pasti di sini banyak gitu. Dan para penjual juga bisa memetakan kalau saya mau jualan baju misalnya lebih baik ke Lazada karena pasarnya banyak di situ, konsumennya banyak gitu. Next Kang, kita bisa bandingkan sama yang lain. Kalau JDID itu financial service ternyata di JDID. Yang lainnya sedikit. Ya. Jadi produk-produknya misalnya Bukalapak. Oke, kalau Bukalapak banyak otomotif. Di sini di Bukalapak. Ya kalau produk kita kira-kira tentang otomotif, aksesorisnya dan lain-lain bisa masuk ke Bukalapak. Atau household barang-barang rumah tangga gitu ya di Bukalapak juga. Iya, betul. Teknologi juga ada di Bukalapak. Pakaian sedikit justru di Bukalapak. Jadi kalau kita mau jual baju, pakaian itu nggak tepat kalau kita masuk ke Bukalapak. Nah, di sini kita bisa melihat consumer behavior mereka di mana kuatnya. Tokopedia teknologi. Jadi kalau mau handphone, mau jual kayak laptop dan yang lain-lain di Tokopedia. Baju-baju ada tapi tidak seramai teknologi. Jadi baju ya lumayan lah kita bisa masuk juga ke Tokopedia. Misalnya kita mau jual baju berarti kita ke Tokopedia atau ke tadi kemana ya? Lazada Bu. Yang Lazada ya, Lazada paling banyak. Oke. Next Shopee. Nah di Shopee ini paling banyak baju. Jadi kalau Shopee sama Lazada berarti saya pakaian dan aksesoris seperti itu. Mungkin ini bisa jadi sumber lah ya data acuan buat kita ya Bu gitu ya, buat acuan ketika kita mau launch kemana gitu kan consumer behavior ya. Produknya apa, platformnya di mana. Oke. Tuh. Menarik. Lanjut lagi ada lagi kayaknya Kang. Lanjut lagi ada lagi. Blibli itu teknologi Blibli. berarti saingannya sama si Bukalapak itu tadi ya. Bukalapak. Lanjut lagi Kang. Nah, ini sih kita bisa lihat kalau misalnya kita mau kira-kira produk kita tuh segmennya perempuan apa laki-laki, banyaknya kemana? Kalau JDID dia kecil-kecil ya, mungkin nanti bisa dia seimbang lah perempuan dengan laki-laki JDID. Tadi kan tentang financial service. Satisfaction-nya 4 berarti bagus. Nanti bisa dibagi lah ya Kang, di-share kepada boleh audiens. Kita bisa share. Terus lanjut. Ini masih JDID ya? Bisa dilanjut. Lanjut lagi.
Kalau di Bukalapak juga, nah ini gendernya yang biru tuh apa ya? Nggak kelihatan. Laki-laki kah? Coba di zoom. Laki-laki kayak. Sebelah sana, sebelah kanan. Yang sebelah kanan, yang demographic profile. Nah, itu. banyak laki-laki kalau di Bukalapak. Jadi kalau kita banyak, karena ini kan teknologi tadi ya, ternyata banyak konsumennya laki-laki teknologi. Seperti itu. Kita bisa petakan, kita mau platform yang mana gitu. Oke, lanjut. Ini semua ada di sini, Kang, kalau mau dibagikan. Betul, saya juga baru dapat. Jadi terima kasih banget, Bu. Ini berfaedah. Lanjutnya bisa dibaca lah ya. Ya, siap. Selanjutnya bisa dibaca. Oke, teman-teman, ini obrolan kita nih sampai sini dulu. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Atau misalnya ada yang mau komentar? Karena 2 komentar atau 2 pertanyaan terbaik nanti kita kasih door prize. Door prize-nya apa? Rahasia belakangan. Hanya dulu aja. Gimana? Ada yang mau bertanya kah? Atau komentar? Bisa di raise hand dulu. Atau langsung tulis di komen. Gimana, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut aja kali ya. Karena memang belum ada. Nah, jadi Bu, jadi Teh atau sama Kang Eki nih, sebenarnya apa sih yang membedakan antara perilaku konsumen sebelum pandemi sama perilaku konsumen saat ini di era pandemi, atau mungkin sekarang udah masuk pos pandemi juga kali ya? Itu apa sih bedanya? Dari Fani dulu, Mangga. Di mute. Oh, udah ya? Udah. Oke. Kalau sebelum pandemi ya kita memang awalnya tidak terlalu aware sama kesehatan pastinya ya. Nah, ketika sudah pandemi ini ya mau nggak mau kita dipaksa gitu kan untuk aware kepada kesehatan. Jadi di sini juga berdasarkan data dari Sentur gitu ya, 64% adalah aware terhadap kesehatan diri sendiri. Gitu. Dan 64%. Oleh karena itu produk-produk yang berkaitan dengan alat perlindungan diri untuk mencegah COVID ya kayak sanitizer, masker dan lain-lain itu cepat sekali berkembang. Orang-orang kalau mau klaim, misalnya klaim makanan, ya makanan yang sehat berarti kan. Lalu perilaku konsumennya juga pasti berbeda. Mereka lebih suka membeli makanan yang misalnya frozen food. Jadi mereka lebih suka masak. Mereka membeli frozen food yang siap guna. Jadi sekarang ada sapi frozen misalnya tinggal dipanaskan gitu kan. Ada kayak dimsum juga ya sekarang lagi ramai kan dimsum frozen. Betul. Dan mereka itu banyak bisa mencari di media sosial, bisa mencari di platform Bukalapak. Penjualan masker juga meningkat. Kita bisa lihat banyak masker yang warna-warni gitu kan. Sampai akhirnya sudah distandarkan oleh pemerintah gitu. Harus ada masker yang SNI yang dulunya ya orang enak aja buat masker gitu kan, yang penting dijual. Dan masker juga sudah banyak yang berbagai merek lah ya. Jadi kita tidak kesulitan lagi mendapatkannya. Yang pertama itu. Yang kedua, orang terdampak ekonomi. Gitu. Jadi terdampak secara ekonomi ya, terdampak COVID. Penghasilannya berkurang. Ya kan, secara ekonomi juga berdampak kan. Jadi mereka sensitif terhadap harga juga. Nah, iya benar. Sensitif terhadap harga. Jadi karena peluangnya mereka lebih mudah untuk mencari secara digital, ya mereka membandingkan harga mana toko yang paling murah, mana toko yang paling banyak kasih diskon dan yang lain-lain. Padahal misalnya harganya memang segitu, tapi biasanya kalau psikologi konsumen kalau dikasih diskon gede itu akan lebih merasa senang daripada harga yang murah gitu. Iya. Ya nggak, apalagi mending dipromoin beli 1 gratis 1 daripada diskon 50% ya Bu. Iya betul. Ya, apalagi perempuan ya
psikologinya gitu. Ini kan dari yang mahal, terus diskonnya 70% daripada harga yang memang murah. Kalau psikologi harga yang murah tuh kesannya nggak bagus gitu. Iya, benar Nah, sih, Bu. itu juga apa namanya berdampak lah ya sama dari sebelum dan setelah pandemi Iya, oke. Iya. gitu. Ya, kira-kira Eki, menurut sejauh Kak ini itu Eki sih. gimana? Apa Oh, nih kalau Kang menurut saya sih, perbedaan? Oh, ada- maaf kan kameranya di off. oh, perbedaannya Menurut sih Akang apa nih kalau perbedaannya? pandemi yang sebelumnya memang ada dari perbedaan kultur namanya, karena ketika pandemi mungkin orang-orang lebih mementingkan kebutuhannya memang untuk kebutuhan yang pokok gitu. Bisa dilihat dari Oke. segi penjualan di usaha saya yang awalnya kan kita ekspor itu ada 3 kategori kan untuk produksinya. Hmm. Ada medical tool, ada outdoor equipment, ada home living. Sebelum pandemi itu memang penjualan home living dan outdoor bagus karena kan orang-orang itu memang memerlukan sebuah liburan ya. Nah, untuk pergi ke liburan itu atau ke tempat wisata, mereka itu harus mempunyai alatnya itu alat-alat outdoor. Nah, untuk di dekorasi rumah, jika mereka ingin lebih nyaman mungkin menggunakan alat-alat home living seperti beanbag atau sofa tanpa langkah. Dan memang pas awal pandemi ini kita pun diproduksi menyesuaikan, dalam artian kita memproduksi hanya barang-barang yang memang cash flow-nya tinggi. Jadi barang-barang yang kurang laku kita nggak produksi karena kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen seperti itu. Nah, lalu memang sih dari pas awal pandemi itu orang-orang merasa bingung gitu, dalam artian saya pun orang yang diuntungkan secara tidak langsung dari penghasilan karena dengan produksi APD, bingung adaptasi ini harus seperti apa, kedepannya kita harus bagaimana gitu. Dan saya pun sempat waktu kemarin 2020 mau berhenti produksi APD karena jenuh gitu, dalam artian jenuh. Karena memang kita capek terus harus dikejar dengan target produksi, sementara Iya, benar ya. usaha saya sih identitasnya di outdoor bukan di APD. Jadi APD itu hanya membantu produksi tenaga medis gitu. Nah, lalu di sana pun saya membuat sebuah gerakan dan jadi membuat gerakan itu kita menyesuaikan karena kan ketika berbicara donasi atau bantuan itu di wilayah Pulau Jawa memang terpenuhi, tapi kita tidak pernah melihat daerah-daerah yang terisolasi seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi. Mereka tidak dihiraukan. Jadi donasi-donasinya juga mungkin sedikit. Nah, lalu saya membuat sebuah gerakan Senyampainya. saya memberikan kurang lebih udah 6.500 APD yang saya bagikan di setiap hari Rabu dan di hari Sabtu. Dari bulan Mei 2020 sampai sekarang juga masih jalan programnya. Nah, mungkin ini juga menjadi sebuah terobosan baru dalam sebuah marketing, karena saya kan awalnya hanya memberi ke mereka dan tidak ada harapan agar si produknya itu dibeli juga ke depannya, enggak. Nah, tiba-tiba kan mereka ada refleksi APD, oh lebih baik beli APD-nya di sini karena bisa jadi karena warna-warni. Terus memang sempat viral juga sih di TikTok, saya juga dikasih tahu sama ada yang ngasih tahu itu APD-nya rame di TikTok, padahal saya lagi iklan juga di TikTok. Karena kan itu mungkin kebiasaan, benar kata tadi Bu dosen, memang orang-orang itu memang sebagian ada yang mementingkan untuk kesehatan, mungkin untuk para tenaga medis mereka sekarang tidak disuplai APD-nya oleh pemerintah, makanya membeli APD-nya secara pribadi. Dan yang anehnya itu pernah ada pembeli yang kan kita itu untuk APD-nya ada 8 model, terus variasi warnanya ada 22 warna. Nah, dia itu sampai beli 3 lemari untuk koleksi APD, semua jenis dan semua warna. Lihat banget pembelinya asli. Iya. Dan ketika penjualan outdoor dan home living itu ada peningkatan pada akhir tahun 2020, karena orang-orang udah mulai jenuh dan memang memaksakan kehendak untuk melakukan liburan, mungkin itu lonjakannya nyampe 80% penjualannya di outdoor. Kalau di home living di 2021 malah lebih bagus karena orang-orang kan memang sekarang banyak peraturan PPKM ya, kayak makanan jadi ada level 1, level 2.
Nah, jadi mereka lebih mementingkan bagaimana kita membuat suasana di rumah menjadi nyaman. Nah, salah satunya dengan membeli I see. alat-alat home living seperti itu mungkin dari saya. Oke, berarti lebih ke arah memang karena kan memang pertama secara nggak langsung pemerintah sudah membiasakan dengan ada ketakutan-ketakutan yang ya mungkin ini bisa dibilang agak nyalahin pemerintah dikit, nggak apa-apa ya. Jadi pembatasan-pembatasan sosial, terus menyuarakan bahwa lu jangan keluar dari rumah deh, ntar kena COVID gitu kan, bahaya. Jadi semuanya stay di rumah gitu ya. Secara nggak langsung selama 1,5 tahun terakhir itu sudah dibiasakan sama pemerintah. Belum kebijakan akhir-akhir ini yang katanya terus mengevaluasi PPKM selama seminggu sekali. Secara nggak langsung itu juga PPKM-nya diperpanjang lagi gitu kan. Jadi memang hasil perubahan perilakunya itu nampak dari yang tadi ya Bu ya, perilaku konsumennya itu sendiri ya. Ya Kang ya. Ya. Oke. Tadi mau nambahin Kang, tadi yang kata Kang Eki bahwa orang-orang banyak lebih mendahulukan kebutuhan pokok. Nah itu juga memang sangat marak gitu sekarang. Kalau dulu orang belanja ke pasar maksudnya belanja fisik gitu ya, mereka ke supermarket atau ke pasar gitu ya, pasar tradisional. Sekarang tuh mereka lebih karena sudah tidak boleh kemana-mana gitu kan. Ada yang namanya pasar online itu loh. Jadi iya, benar. tren berlangganan tuh tinggi sekarang. Ya. Jadi ada yang bahkan hanya bisa Alfamart pesan juga ada Bu delivery. Iya, betul. Sempat lihat. Saya juga kalau di rumah tuh belanjanya ada yang bisa dipesan itu loh, misalnya ayam atau apa, kebutuhan sehari-hari aja. Iya, benar. Smart Ada, gitu. iya. Dan itu marak. Udah gitu orang jadi lebih menjual inovasinya tuh lebih kreatif, kayak misalnya mereka menjual hampers karena orang kan rindu ya sama temennya, nggak pernah ketemu dan yang lain-lain. Jadi tren untuk berkirim hampers atau berkirim makanan atau apa gitu ya, sekedar yang seperti itu dimudahkan juga dengan teknologi Grab atau Gojek itu juga tinggi. Jadi orang yang misalnya hanya menjual hampers terus bisa menjadi suatu peluang bisnis baru. Jadi untuk waktu itu aja ada saya lihat handuk yang didesain untuk hadiah pernikahan misalnya, atau spray untuk hadiah pernikahan yang didesain secara custom. Nah itu juga peluang bisnis yang baru. Seperti itu Kang. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Teh Zahra. Coba aku baca dulu ya. Perkenalkan, saya Zahra. Izin bertanya, apakah dalam marketing mengenal juga istilah ORM atau Online Reputation Management terkait produk yang sudah rusak namanya? Biasanya dilakukan seperti apa? Nah ini nih, gimana nih? Siapa dulu Kang yang jawab? Kang Eki dulu aja. Enggak, dari Kang Eki dulu aja. Sebagai yang praktisi ya, ada nggak tuh ORM? Sebetulnya kalau di usaha saya sendiri sudah ada manajemennya. Dari mulai tim admin, dari mulai kepala gudang, dan marketing semuanya sudah ada lah. Dan memang dalam sebuah manajemen online itu ada istilah ORM, Online Reputation Management, yang mana kita mempertahankan reputasi toko yang kita dirikan, misalnya di Shopee atau di Bukalapak atau di Tokopedia, bagaimana kita meningkatkan penjualan dan orang-orang itu ketika membeli produk itu bisa menilai, memberikan reputasi baik itu dari bintang 1 sampai bintang 5. Nah, tapi kita maksimalkan dengan bintang 5 agar orang-orang bisa lebih trust, kepercayaan mereka itu akan lebih meningkat ketika melihat reputasi tokonya. Misalnya tokonya bintang, kan maksimal bintang itu kalau di Shopee 5. Kalau misalnya kan 5. Paling minimal itu 4,5. Nah, lalu ketika melihat toko itu ada penilaian 4,8 dengan banyak foto atau komen-komen dari pembeli sebelumnya, jadi calon pembeli yang baru pun mereka lebih percaya. Nah,
ini ada kaitannya dengan ketika produk rusak misalnya. Itu kalau rusak di perjalanan, misalnya ketika ada yang beli barang, terus si barang itu rusak di perjalanan, dan rusaknya gitu nggak tahu apakah dari pihak jasa kirim atau memang salah ketika unboxing, itu bisa terjadi atau disebut istilahnya dengan human error. Dan memang untuk ininya, untuk bagaimana cara mengatasinya sih, biasanya saya menghubungi konsumennya dihubungi, kita cari alternatif yang paling bagus dan tidak merugikan antara pembeli dan penjual juga. Lalu kita biasanya untuk pengembaliannya itu by offline, jadi nggak di marketplace-nya. Kalau di marketplace-nya, kalau yang tokonya udah jadi shopping mall itu emang terhambat karena peraturan di shopping mall itu lebih ketat. Makanya kita lewat WhatsApp atau lewat telepon. Nah, selain itu pun biasanya ketika produk sudah dibeli, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, sementara produk itu ada garansinya, misalnya garansinya 1 bulan, 1 tahun, misalnya. Dan sebetulnya dari pihak pabrik atau usaha itu harus bertanggung jawab atas kesalahan produksi, mungkin bisa terjadi, atau ada salah dari bagian QC atau salah bahan, dan memang itu udah menjadi resiko dan harus ditanggung juga oleh penjualnya agar si barang itu bisa diperbaiki atau diganti dengan produk yang baru. Seperti itu. Oke. Berarti lebih ke arah mendekatkan diri ke konsumen yang dapat produk rusak itu ya? Dan ada bentuk tanggung jawabnya sebagai entah itu nanti diganti atau misalnya memang kayak gimana, itu udah diatur di manajemennya sendiri ya Kang? Iya, jadi kalau saya udah ada SOP-nya Kang, jadi kita membuat sebuah manajemen online itu. Oke, ada SOP-nya. Iya, benar-benar. Ada SK, ada SOP. Nah, terus tadi kan kata Kang itu kita harus mempertahankan reputasi toko ya. Nah, dalam artian memang ketika di online itu kita juga sebagai seller dituntut untuk lebih cerdik, gitu, lebih pintar dalam memilah ketika ada konsumen yang retur. Bisa jadi kan returnya itu dia membeli barang di toko A, tapi dia komplain ke toko B. Nah, makanya perlu branding itu, jadi nyambung lagi ke branding. Perlunya branding itu seperti itu, agar kita juga tahu produk yang kita jual itu, ini produk yang kita jual, ada mereknya, ada identitasnya. Nah, seperti itu. Dan biasanya saya itu ada sebuah kata-kata adu rayu untuk para konsumen atau pembeli, agar mereka lebih bangga menggunakan produk dalam negeri dan menyuruh mereka untuk memberikan penilaian yang baik dan ulasan yang baik juga, seperti itu. Oke, siap. Menurut Ibu gimana nih Bu untuk kayak reputation toko nih Bu? Mantap ini Kang Eki. Jadi memang dalam inilah uniknya online ya. Jadi karena kita tidak bisa langsung ketemu dengan pembelinya gitu kan. Dan ini ada kalau dari sisi marketing itu sekarang sudah sangat berkembang Kang. Yang dari tadinya tradisional marketing menjadi digital marketing. Nah, ini salah satu keunikan digital marketing ketika orang bisa memberikan review dengan mudah, memberikan review suatu toko, suatu produknya yang agak belum dimiliki oleh tradisional marketing. Paling kalau misalnya tradisional marketing dia marah-marah ke tokonya gitu kan, atau dia kasih tahu teman-temannya gitu kan. Tapi ketika sudah online, ya dengan review semua orang yang datang ke toko itu bisa melihat bagaimana reputasi si toko tersebut, ya kan, bagaimana produknya dan yang lain-lain gitu. Memang perlu adanya online reputation management seperti yang sudah dimiliki oleh perusahaannya Kang Eki ini, gitu, terkait produk yang sudah rusak, yang disebut marketing paradox juga. Ketika pelanggan itu kecewa, ya itu akan sangat berdampak besar. Tapi ketika kekecewaan pelanggan terobati dengan suatu perlakuan kita gitu ya, itu dia akan menjadi loyal kepada kita gitu. Bahkan lebih loyal daripada pelanggan yang biasa aja gitu, yang tidak ada masalah apa-apa. Kayak misalnya ini pengalaman saya membeli produk, dia adalah handuk yang dikasih nama
untuk teman saya. Nah, ternyata produk handuknya itu namanya salah, dia salah tulis nama. Itu sebenarnya sepele gitu kan. Saya bilang, oh nggak apa-apa lah, salah tulis dari Y kelihatannya jadi V gitu kan. Oh nggak apa-apa, tidak masalah kok. Sebagai konsumen saya yang merelakan aja lah, nggak masalah, nggak kasih bintang jelek juga buat tokonya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya akan kirimkan barang yang baru, yang itu buat tidak usah dikembalikan, buat ibu saja saya kirimkan. Memang seperti yang Kang Eki bilang tadi, lebih baik secara offline, diselesaikannya secara offline. Setelah itu meminta baik-baik kepada pelanggannya untuk mereview ulang atau memberikan testimoni ulang, nah seperti itu. Dan kita juga tidak bisa sepenuhnya mempercayai kepada pelanggan gitu. Kadang-kadang memang orangnya tidak baik juga ya. Maksudnya pelit kasih bintang atau apa itu, atau memaki-maki di toko, kita kan bisa ada hak hak si penjualnya untuk bisa menyembunyikan. Ya betul, seperti itu. Ya, ORM sangat penting buat suatu perusahaan, apalagi yang mengadopsi digital marketing. Itu kan. Gimana Teh Zara? Cukup kejawab ya pertanyaannya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu kayaknya sama semua orang. Langkah praktis apa sih yang kita bisa lakuin nih Bu? Kalau misalnya Ibu mungkin bisa pakai tips praktis yang diambil dari teori, atau Kang Eki bisa ngambil dari memang praktisnya sehari-hari kayak gimana, agar kita tuh bisa tetap jualan gitu di pandemi. Jadi dapur tetap bisa ngebul, karena kalau dapur nggak ngebul, hidup berantakan rasanya Bu. Kang gitu. Gimana nih? Siapa dulu? Oh, saya dulu ya. Dari Tefani dulu ya, dari Tefani dulu. Kalau berdasarkan data nih ya, yang sudah saya dapatkan dari surveinya Bank Indonesia itu ya, 87,5% UMKM Indonesia itu benar-benar terdampak oleh pandemi COVID secara ekonomi. Ya, dibandingkan waktu dulu kita mengalami krisis moneter, justru UMKM itu sebagai penyelamat bangsa kan pada saat itu ketika krisis moneter. Tapi ketika pandemi ini UMKM itu tampak dilemahkan. Jadi secara ekonomi benar-benar terdampak karena orang tidak bisa langsung datang dan ketemu fisik karena skalanya juga kecil gitu, lingkup bisnisnya juga kecil gitu kan. Tapi jangan khawatir, 27,6% justru mengalami peningkatan penjualan pada saat pandemi ini. Jadi ini ada secercah cahaya lah ya. Gimana caranya supaya tidak terdampak banget secara ekonomi? Ya 27% itu justru meningkatkan penjualan karena mereka menggunakan media digital. 42%-nya UMKM itu menggunakan media digital untuk promosi dan yang lain-lainnya, media marketingnya. Jadi digital platform seperti yang tadi, surganya e-commerce ya, surganya platform online ya, e-commerce itu Shopee lah, Bukalapak dan yang lain-lain. Karena secara branding mereka sudah terpercaya, customer trust itu yang pertama, ya kan? Oleh karena itu yang ORM tadi ininya kan customer trust ya, goals-nya adalah customer trust ya. Nah, gunakanlah digital platform, atau kalau yang paling murah ya media sosial. Kalau misalnya belum mempunyai brand yang seperti apa, media sosial aja ke teman-teman dan yang lain-lain. Ya, yang paling penting walaupun skala kecil kita melakukan usaha, utamakan kepercayaan konsumen, kepercayaan pelanggan. Ya, di situ pertama membangun dulu kepercayaan pelanggan ya Bu ya. Betul. Nah itu adalah uniknya sekarang digital marketing adalah seperti itu. Kalau tradisional marketing kan kita hanya menjual, tidak peduli siapa konsumen kita. Tapi kalau digital marketing itu kita justru harus bisa involve ke komunitasnya konsumen, misalnya ya tadi seperti Kang Eki bilang. Kalau komunitasnya Kang Eki adalah outdoors, para orang yang suka kegiatan outdoors, betul kan, masuk ke kegiatan-kegiatan itu. Nah gitu, kita masuk ke
komunitas konsumen, dan yang penting adalah utamakan kepercayaan konsumen itu. Itu Kang mungkin ya. Siap. Menurut Kang Eki gimana Kang? Tips praktis apa sih yang bisa dipraktekin sama pelaku UMKM sekarang? Untuk langkahnya sih kita harus mengadaptasi di porsi keuntungan kita kan. Jadi kita menghitung kembali setiap produk yang akan kita jual, dari mulai perhitungan HPP seperti misalnya kita mau ngambil keuntungannya berapa persen di satu produknya. Dan kita memang sebagai UKM itu betul kata Ibu tadi bahwa kita dilemahkan, itu betul sekali, dan memang saya juga merasakan sih secara langsung. Jadi ketika waktu itu saya ada sebuah pengadaan barang dan jasa, lalu saya nggak bisa masuk dengan propaganda yang jelas. Nah, dan saya memahami peristiwa itu, lalu memang saya sebagai UKM di sini lebih memanfaatkan ketika ya tadi yang saya jelaskan bahwa ketika ada masalah, lalu kita selesaikan masalahnya dengan membuat produk. Dan dari sistem marketingnya ketika pandemi memang kita berbeda, membuat sebuah inovasi, misalnya beli 3 barang gratis 1 barang, misalnya beli 10 barang dapat hadiah apa, nah seperti itu. Dan dari selisih keuntungan saya dikurangi sih, seperti itu. Dan ketika pandemi, ketika perusahaan-perusahaan lain mulai berguguran, saya malah bertambah terus pegawai. Dan memang memanfaatkan momen. Nah, terus karena kan basicnya Explore itu diproduksi alat-alat outdoor, jadi ketika produksi APD pasti menambah lagi SDM-nya. Nah, terus ketika sekarang ada di Bimbeg ya, saya nggak mau ketika kita membuat sebuah usaha di kategori lain mengganggu juga ke kategori outdoor, ke kategori Bimbeg. Dan ketika pandemi itu kita sebagai UKM itu kan lebih memanfaatkan digital marketing, memang betul-betul membantu UKM. Nah, ketika saya bisa sampai ke luar negeri juga ketika pandemi, jadi sebetulnya saya udah ada tim marketing di Jakarta sebanyak 4 orang dari tahun 2018 sudah jalan. Nah, terus yang awalnya teman-teman di Jakarta itu hanya fokus untuk penjualan produk-produk ekspor di Indonesia Timur, lalu saya alihkan ke wilayah Asia, dari mulai yang tadi saya sebutkan ke 6 negara. Dan memang ketika pandemi kita betul-betul harus bisa adaptasi si usahanya, kita harus mencari peluang sebanyak-banyaknya, dan tidak lupa juga kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang layaknya adalah manusia sosial, kita juga harus melihat orang-orang yang terdampak. Misalnya di perusahaan kita membuat sebuah kegiatan social movement, misalnya waktu April 2020 sampai Desember 2020 saya membuat social movement. Setiap malam saya harus jajan ke UKM di pinggir jalan. Pokoknya kita ngeluarin uangnya beberapa ratus ribu lah. Cuma kita ngambil makanannya cuma 2 atau 3, dan sisanya kita bagikan ke driver Gojek atau ke apalah. Itu saya lakukan rutin setiap jam 10 malam sampai jam 2 subuh. Nah, lalu saya pun kemarin terbaru itu, karena kan kita itu jangan melulu melakukan selling, jangan melulu memikirkan diri kita sendiri dan rekan-rekan di usaha juga. Kita juga sebagai manusia harus melakukan sebuah marketing. Saya sebutnya sih ikhtiar di langit ya, karena memang itu hubungannya dengan pencipta. Jadi waktu awal Agustus saya membuat sebuah gerakan sosial movement, itu bagi-bagi sayuran ke 7 ton sayuran saya kirim ke kebun binatang Bandung. Dan awalnya saya hanya membantu petani, karena petani itu terdampak. Jadi sayuran di tempat saya itu memang melimpah. Untuk pengiriman ke berbagai kota itu bisa sampai 50 mobil sehari. Nah, lalu saya beli sebanyak 7 ton, dikirim ke kebun binatang Bandung. Lalu saya sebetulnya hanya menggunakan media itu 2-3. Lalu pas kegiatan kok medianya jadi banyak, dan itu pun sebetulnya bisa membantu branding dan selling juga ada kaitannya, karena ketika kita memberi orang lain, kita malah diberikan kemudahan bagaimana produk kita dikenalkan oleh media secara gratis. Itu seperti itu. Ya, siap.
Berarti dari Teh Afni lebih fokus gimana caranya ngebangun kepercayaan konsumen. Dari Kang Eki fokusnya lebih ke arah produk apa sih yang laku, yang emang bisa ngasih kita duit banyak, udah mending fokus jualan itu dan perbanyak transaksi. Gitu ya Kang ya berarti ya? Ya, seperti itu. Oke, oke. Nggak kerasa nih udah jam 5 sore, obrolan kita masih pengen panjang, tapi karena terbatas waktu, jadi aku pengen, sebelum itu, satu pertanyaan terakhir deh, kalau ada. Kalau nggak ada, berarti aku mau langsung minta closing statement-nya aja dari Teh Afni sama Oh, Kang Eki. boleh kan Gimana saya nih, ada ajukan yang mau dulu nanya? kan? Oh iya, Saya boleh, ada, gimana? boleh dibantu diputar dengan yang video di presentasi. Jadi biar teman-teman di sini bisa melihat bagaimana kondisi manajemen di tempat usaha saya, Bang. Seperti apa gitu. Oh, Wah, Pak keren-keren ya. Admin, tolong dong Langsung ke ada video yang aja. slide dikirim itu. Langsung Yang ke video videonya aja. mana, Kang? Di paling bawah. Coba. Nah, itu video kan? Oke, kita lihat ya. Suaranya. Tinggal diklik ada. Ya. Itu stoknya ya, stok barang.
Oke, gitu ternyata gambarannya. Oke, ini last question nih. Karena udah jam 5, last question mungkin bisa langsung dijawab, mau sama Kang Eki atau sama Teh Afni juga boleh. Dari Landita Swastika. Bagaimana efektivitas penggunaan ads berbayar pada medsos ataupun marketing saat ini? Dan jika memang efektif, kapan saat yang tepat dalam menggunakan digital marketing tersebut? Khususnya buat pelaku UMKM. Nah, ini Kang Eki nih yang berpengalaman. Mangga, Kang? Oh, kalau sebetulnya ketika pandemi memang tadi udah dijelaskan sama Ibu juga, memang efektif sih kita membuat iklan di Google Ads atau di Instagram Ads, lalu kita linkkan ke marketplace. Dengan seperti itu memang kita bisa mendongkrak penjualan, dan kapan waktunya ya dari sekarang, karena kalau iklan itu seperti minum obat, tidak langsung terasa. Beda dengan makan cabai, ketika kita gigit langsung terasa. Nah, dibikin iklan atau di dunia marketing itu tidak seperti itu, ada proses. Jadi kita jangan mendulukan dulu selling kalau di penjualan itu. Kalau di marketing itu kita memberikan edukasi dulu, mengenalkan produk, lalu ketika si konsumen udah mulai tahu dengan produk kita, baru kita hajar dengan memberikan dengan mengubah biaya iklan itu diperbesar. Jadi kalau di online itu kita nggak boleh mengurangi iklan yang sudah ada. Misalnya kita udah menentukan untuk satu produk, yaitu iklannya 100.000 per hari. Lalu kita kurangi, itu bisa langsung turun penjualan kita. Ya kalau bisa ditambah, cuma penambahannya jangan terlalu besar, saja ditambah jadi 105, 110, dan kita juga harus menentukan target marketnya. Kalau misalnya kita membuat sebuah iklan di Instagram Ads, terus pengen di-linkkan atau agar diarahkan transaksinya ke Shopee, itu tinggal di-setting aja, dan kita lebih gampang sih kalau di Google Ads sama di Instagram Ads itu untuk meningkatkan penjualan. Mungkin kedepannya bisa sharing lah. Saya juga sama-sama lagi belajar. Gitu. Boleh. Ya, oke. Ibu Tefani ada komentar? Ya. Langsung closing statement ya. Oke, closing statement. Sekalian komentar, enggak, maksudnya kasih komentar, sekalian closing statement maksudnya. Karena waktu kita sudah nggak kerasa udah mau habis aja. Oh, ya. Ya, itu tadi sudah terjawab oleh Kang Eki ya, sebagai yang sudah berpengalaman itu. Kalau saya sebagai penikmat ya atau pengamat, itu memang efektif. Jadi apalagi orang saat pandemi ini, ya mau gimana lagi, gak boleh keluar kemana-mana, pegang handphone lah ya, dia media sosial dan yang lain-lain. Mau nggak mau ya informasi yang banyak dia dapat dari media sosial, apalagi misalnya Instagram dan yang lain-lain gitu. Semakin banyak mereka melihat suatu produk kita ya, penasaran lah dia, coba cek dan yang lain-lain gitu. Akhirnya akan menghasilkan penjualan gitu. Kalau closing statement dari saya, insya Allah ya pandemi akan segera berakhir, dan mungkin ada hikmahnya. Kita jadi biasa manusia kalau kepepet kan suka jadi lebih hebat gitu kan kalau kepepet. Nah, karena pada saat pandemi ini kita sudah benar-benar punya platform digital gitu ya, kita sudah punya teknologi digital, ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan momen ini untuk menghasilkan produk. Kalau kita bingung mau menghasilkan produk apa, kita mungkin bisa melihat dari apa sih yang orang membutuhkan, atau niatnya adalah untuk mempermudah urusan orang lain atau menjawab kebutuhan orang lain gitu. Jadi kalau kita menghasilkan produk yang orang tidak butuhkan, ya tidak akan masuk. Jadi kita juga belajar dari Kang Eki, beliau melihat dari kebutuhan
bahwa ada orang yang punya kebutuhan alat-alat outdoor, akhirnya beliau berkembang di situ. Dan ketika terjebak di masalah pandemi ini, beliau punya niat untuk membantu orang yang perlu APD. Akhirnya muncullah peluang dari situ. Jadi sebenarnya untuk memudahkan, ketika niatnya seperti itu, ya insya Allah jalannya akan lebih mudah lah ya, dibantu gitu. Apalagi banyak menggunakan event-event atau mendekatkan kepada komunitas-komunitas untuk kegiatan sosial, juga itu bisa secara tidak langsung akan meningkatkan brand kita, brand image kita, branding juga secara tidak langsung, padahal niat kita sebenarnya jauh di atas itu. Gitu, Kang. Oke. Dari Kang Eki nih, closing statement-nya gimana nih, Kang? Ya, doanya sih semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali hidup normal, tidak ada PPKM atau apapun lah. Dan semoga kita semua juga terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga usahanya juga bisa tetap kuat, sukses, dan semoga kita juga lebih peduli terhadap sesama dan jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain, dan jangan takut menjadi miskin ketika kita berani berbagi dengan orang. Oke, wah menarik banget. Menarik banget obrolan kali ini. Jadi kalau misalnya kita lihat langkah pertama nih gengs, yang perlu dipelajari adalah pelajari konsumer atau perilaku konsumen. Ini konsumen butuh apa sih? Orang-orang butuh dibantuin apa sih? Kata Teh Fani tadi, kalau misalnya memang niatnya untuk membantu orang lain, pasti akan dimudahkan juga. Gitu. Entah nanti gimana caranya ya, yang penting kita usaha. Sama fokusin ke hal-hal yang memang perlu difokusin. Kayak misalnya katakan tadi, coba deh dari sekarang list nih dari produknya yang mana yang emang paling laku, fokusin ke sana. Kalau misalnya nggak laku, coba keep dulu. Dan sumber daya lainnya kita fokusin ke yang laku. Jadi pada akhirnya si usaha kita akan terus punya transaksi dan bisa terus berjalan. Jadi nggak usah takut, nggak kejual produknya di era pandemi ini. Segitu aja mungkin teman-teman, kurang lebihnya aku mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, dari aku Snowflake undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Snowflake, Kang Eki. Oh ya, kita foto dulu ya. Dan ini untuk tema selanjutnya rencananya kita akan ngebahas tentang finance. Untuk spesifik topiknya apa, ditunggu next event-nya guys. Oke? Ini kita foto dulu ya, Teh Fani sama Kang Eki. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Digitalks, obrolan ketiga tentang finance selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.